Bung Akbar kalau ikut di sana, saya yakin Anda ketawa juga. Di sebelah saya ada siapa Rocky dan seterusnya ketika dia bilang ini bicara kapitalis segala macam. Menarik itu karena untuk pertama kalinya saya mendengar ada putusan hakim dia menyentuh pada wilayah pendekatan filosofis ya. Nah, Anda dihukum karena harga tidak turun, itu menjadi aneh. Ada 5 orang yang melakukan yang sama, cuman 1 yang dikenakan. Kalau teman-teman yang mengikuti kasus korupsi di daerah pun hal-hal semacam ini jamak ditemukan, Bang. Cuman karena ini menyangkut kasusnya Bang Tom Lembong dan ini nasional gitu ya. Jadi seakan terkaget-kaget. Bagaimana suatu kementerian yang memberikan sumbangan pada tempat ibadah, menguntungkan tempat ibadah, nanti bisa kena korupsi. Kalau KPK dibubarkan, Polri sanggup nggak? Kalau Kapolri menyatakan sanggup, ya sudah KPK dibubarkan saja. Karena mengartikan pasal, bayangin aja, penyidik polisi sendiri mungkin, penyidik kejaksaan sendiri, kemudian ada jaksa sendiri, hakim sendiri. Bagaimana orang bisa mencari kepastian hukum seperti itu? Putusan mantan Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi, Pak Thomas Lembong, yang telah divonis oleh pengadilan 4,5 tahun plus denda 750 juta menimbulkan kontroversi di masyarakat tentang kenapa gerangan hingga palu hukum seperti ini. Memang ada banyak perdebatan tentang itu. Salah satunya adalah bahwa Pak Tom Lembong melakukan sesuai dengan kewenangannya. Saya tiba-tiba dibawa ke masa lalu ketika pada awal DPR tahun 2009 ketika kami melakukan membentuk Pansus Senturi waktu itu. Itu juga soal kewenangan menyangkut dengan penyelamatan Bank Senturi waktu itu. Dan masih banyak lagi kewenangan-kewenangan lain yang kemudian kita persoalkan. Nah, kembali pada putusan Pak Tom Lembong ini, ada banyak suara yang berpendar soal itu. Soal apakah sebenarnya kewenangan yang diberikan kepada Tom Lembong sebagai menteri dari presiden bahkan, sekali lagi saya ulangi, dari presiden bahkan Presiden Jokowi maksudnya, untuk melakukan berbagai tugasnya untuk kemudian mendapatkan pidana korupsi seperti ini. Ada suara yang berbeda dari Pak Mahfud MD bahwa jika memang melihat situasinya seperti itu, ada apa ya? Saya harus hati-hati menyebutnya. Tampaknya bisa disimpulkan bahwa itu bisa dipahami sebenarnya. Tetapi pada banyak pendapat yang lain juga mengatakan bahwa ini terlalu berlebihan. Salah satunya alasannya bahwa dia adalah mantan tim suksesnya calon presiden lainnya. Seharusnya kita sudah tidak lagi berbicara seperti itu sebenarnya ya. Kalaupun misalnya itu ternyata benar adanya. Ada banyak hal di sini yang akan kita bicarakan. Mohon izin dan mohon maaf kepada para penonton Akbar Faisal Unsensor bahwa tampaknya episode kali ini agak berbeda sebab saya dan narasumber tidak berada di studio. Kita harus melakukannya melalui Zoom sebab saya lagi berada di luar negeri ya. Saya lagi sedang ada kegiatan pribadi di London. Nah, untuk itu saya telah mengajak beberapa orang yang tampaknya telah mengambil sikap banyak di ruang publik. Pertama adalah Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugraseno, mantan Wakapolri periode 2013-2014. Bang Ogro, terima kasih sudah bergabung. Masih Bang Faisal, selamat siang. Siap. Kemudian Bang Saud Situmorang, sahabat saya, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Bang Saud, terima kasih Bang Saud. Ya, sama-sama, terima kasih juga. Yang ketiga, Kang Heri Firmansyah, pakar hukum Universitas Tarumanegara, juga bergabung lewat Zoom. Nah, kira-kira itu yang selamat bergabung Bang Heri. Terima kasih Bang Akbar atas undangannya. Salam sehat. Ya. Itu yang poin yang kita bicarakan. Ada beberapa poin tadi juga yang saya mau sampaikan adalah kalau begitu ceritanya, kalau ternyata
kebijakan dan kewenangan yang menjadi poin dari masalah ini, selain soal tim sukses calon presiden lainnya sebelumnya, itu adalah boleh dong orang-orangnya Pak Tom Lembong dan atau pengacaranya dan atau kelompok mereka, kalau kita mau katakan sebagai kelompok, mulai mencari tahu juga dan melakukan langkah-langkah hukum menyangkut dengan kebijakan-kebijakan kementerian yang lainnya selama periode itu. Nah, itu poin-poin akan kita bicarakan. Saya ke Bang Ogro dulu, Pak Ogrosono tampaknya banyak mengambil sikap menyangkut ini. Pak Jenderal, ini kira-kira bagaimana sih kita harus menyikapi putusan ini, Bang Ogro? Silakan. Iya, Bang Akbar. Jadi pertama kali saat Pak Tom Lembong ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung, saya mengatakan di sini apakah unsur-unsur dalam pasal 2 atau pasal 3 waktu itu ya, Undang-Undang 31 tahun 99 itu memenuhi unsur. Ya. Kemudian saya katakan aliran dananya di mana, sudah diaudit belum? Karena itu kan diduga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian dijawab oleh salah satu direktur penyidikan Kejaksaan Agung bahwa dalam masalah tindak pidana korupsi tidak perlu ada aliran dana. Ya, itu yang pertama kali. Nah, saya bilang kenapa harus ada dicantumkan unsur menggunakan merugikan keuangan negara? Ditulis saja merugikan negara lebih enak. Nggak usah ada keuangan. Kalau keuangan kan ada aliran di situ. Oke. Kemudian ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh hakim kemarin dalam pertimbangan bahwa aliran merugikan keuangan negara atau perekonomian negara itu merupakan unsur alternatif. Nah, saya baru mendengar di sini. Di sisi lain kejaksaan penyidiknya menyatakan bahwa tidak perlu ada aliran dana, tapi pihak hakim menyatakan merupakan unsur alternatif. Apakah di pasal-pasal undang-undang tidak pidana dan tidak pidana korupsi ini sudah ada tersirat alternatif seperti itu? Itu yang bikin saya bertanya-tanya. Ya, kemudian setelah beliau diproses dalam persidangan juga masalah BPKP. Jadi fakta-fakta sidang itu tidak pernah disampaikan secara jelas. Dan dalam pertimbangan hakim kemarin saya melihat semua yang dilanggar oleh Pak Tom ini adalah melanggar peraturan Menteri Perdagangan. Peraturan perdagangan situ. Tidak melakukan rapat, koordinasi, dan sebagainya. Nah, apakah melanggar peraturan Menteri Perdagangan ini bukan diselesaikan secara administrasi? Ya, seperti itu. Ya. Jadi tidak memperkaya diri sendiri, ya kan? Unsur memperkaya diri tidak terbukti, unsur memperkaya orang lain juga tidak terbukti, unsur memperkaya korporasi juga tidak terbukti. Sehingga bagi saya pasal 2 atau pasal 3 itu sangat aneh kalau diterapkan kepada Pak Tom Lembong. Yang berikutnya pasal 2 digunakan untuk vonis hakim kemarin. Nah, tempus delicti-nya ini Pak Tom waktu itu menjabat sebagai menteri. Seharusnya kalau dikaitkan dengan tempus delicti berarti pasal 3 harus dilakukan penyalahgunaan wewenang jabatan dan sebagainya pasal 3. Kenapa dikenakan pasal 2? Itu yang menjadi tanda tanya bagi saya, sehingga saya melihat di situ kalau pasal 2 ancaman minimal 4 tahun, kalau di pasal 3 ancaman minimal 1 tahun. Tapi kan maksimalnya kan hampir sama di situ. Jadi 3 keanehan itu yang menurut saya yang berkaitan dengan putusan Pak Tom Lembong kemarin. Oke. Bang, sebelum saya ke narasumber lain, dalam persidangan-persidangan itu kan saya lihat nih Bang Ogro itu kan aktif ya, hadir di persidangan dan mengikutinya itu. Saya dengar semua pertimbangan dan atau hal-hal yang layak disampaikan oleh Pak Tom Lembong itu sudah disampaikan. Itu sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari hakim pengadilan ya, Bang Ogro ya? Ya, hampir sama dengan kasusnya Pak Hasto di sini. Jadi fakta persidangan saat pembuktian itu tidak dilakukan oleh jaksa pada saat membacakan tuntutan. Ya, jadi
bagi saya sangat aneh kalau JPU sama dengan di Pak Tom Lembang ini tidak menyampaikan fakta-fakta sidang sebenarnya seperti itu. Karena waktu ditanya, saya ikuti sidang, salah satu yang ditanyakan pada saksi itu adalah proses pengurusan importasi gula kristal mentah. Nah itu kan kalau ditanya proses pengurusan importasi gula kristal mentah itu kan berkaitan dengan sidang pengadilan tata usaha negara. Kenapa masuk di undang-undang tidak pidana korupsi di situ? Jadi bagi saya hal-hal seperti itu yang sebetulnya fatal dan menimbulkan pertanyaan bagi saya sendiri sebagai mantan penegak hukum. Pasal itu bisa diartikan oleh baik majelis hakim maupun jaksa penuntut umum seperti itu, atau bahkan penyidik dari kejaksaan itu sendiri. Bang Saud, sebagai mantan penyidik dan pimpinan KPK, bagaimana sih kita harus melihat kasus ini ya? Tentu saja kita sudah mendengarkan begitu banyak pendapat dari berbagai pihak di ruang publik ya. Tapi saya ingin membawa ini dalam posisi dan karakternya forum saya ini ya, Profesor Sensor. Bagaimana kita harus melihat situasi ini? Bagaimana hukum dilihat dengan kacamata yang berbeda? Bagaimana posisi seseorang diidentifikasi dengan pendekatan yang berbeda? Kalau begitu situasinya, lah gimana dong? Coba berikan kami pikiran yang berbeda di sini, Bang Saud. Ya, satu hal yang paling saya khawatirkan kalau kita lagi expose di KPK itu, beberapa kali bahkan saya malah masuk ke dalam kategori sebel gitu ya. Ada kerugian negara, tapi kickbacknya nggak ada. Saya tanya penyidiknya, ada kerugiannya? Ada Pak, kickbacknya nggak ada. Jadi kita nggak bisa masuk, nggak. Jadi itu hal yang paling sangat kita hati-hati sepanjang saya 4 tahun di sana. Ketika ada kerugian, tidak ada mens rea dan actus reus dalam hal ini. Kemudian juga kerugian negaranya ada tetapi tidak ada katakanlah kickback yang kita sebut selama ini. Itu udah pokoknya kita sangat hati-hati. Nah oleh sebab itu karena memang KPK kan masuknya di penyelenggara negara ya. Penyelenggara negara tentu itu ada pasal 2, pasal 3 kewenangannya. Nah memang pasal 2, pasal 3 ini banyak perdebatan yang intinya adalah kekhawatiran kita yang seperti yang sekarang ini sedang terjadi ini gitu. Jadi artinya bisa digunakan, ini bisa berpisau mata dua, bisa benar-benar digunakan untuk menyasar penyelenggara negara dalam hal ini menteri ataupun BUMN yang lain, atau bisa digunakan juga untuk kemudian tanpa ada, walaupun MK sudah putuskan mengenai harus jelas hitungannya kerugiannya itu. Dalam kasus ini juga itu kerugiannya tidak jelas saya maksudkan karena mereka menghitung dari harga yang gula setelah dirafinasi, kemudian ada selisih pendapatan yang diterima oleh PT Perdagangan PPI itu. Jadi sekali lagi pasal 2 ini bahkan pernah di Bung Akbar ini bahkan beberapa mungkin Anda juga memantau ini bahkan diajukan ke MK ini untuk dihapus. Bahkan 2 diantaranya itu bekas pimpinan KPK itu minta supaya pasal 2 ini dihapus, kita fokus di kickback aja. Iya, saya dapat informasinya dari dengar ya. Nah itu kan sebenarnya hopeless kita atau estimasi kita, pasal 2 ini memang sangat bisa bermacam-macam penafsirannya. Tapi saya pribadi berpandangan pasal 2 ini nggak boleh dihapus, karena kemudian kalau nggak kita nggak bisa nyasar penyelenggara negara. Tetapi kalau kemudian itu digunakan dengan pertama tidak ada mens rea dan actus reusnya, kerugian negaranya diperdebatkan, kemudian lari kemana-mana. Bung Akbar kalau ikut di sana saya yakin Anda ketawa juga di sebelah saya ada siapa Rocky dan seterusnya ketika dia bilang ini bicara kapitalis segala macam. Wah, ini saya bilang ini hakim ini lama-lama bisa menghukum Pak Prabowo ini dengan apa namanya koperasi desa yang 8.000 ini kalau nanti menarik gitu. Iya. Bang Saud itu menarik itu karena untuk pertama kalinya saya mendengar ada putusan hakim dia menyentuh pada wilayah pendekatan filosofis ya, filsafat dengan segala macam bahwa ini dia seorang liberal dan segala macam. Menarik itu. Iya, bayangin bro, saya harus terpaksa buka Wealth Nation-nya Adam Smith malam ini. Ketika Anda bicara kapitalis, karena Koperasi Merah Putih itu yang dibuat oleh Prabowo hari ini,
itu sosialis itu. Jadi Anda bisa dihukum karena sosialis dan kapitalis karena tidak Pancasilais. Jadi aneh. Jadi sekali Iya, lagi makanya saya katakan, ya oke, ini persoalan criminal justice system kita. Bro di Komisi 3 udah paham betul ya integrated criminal justice system kita bagaimana juga kalau kita bicara Mahkamah Kehormatan Hakim juga selalu menghadapi banyak masalah dikaitkan dengan perilaku hakim. Bahkan ini termasuk agak lebih rapi dibandingkan orang yang udah tersangka pembunuh dibebasin, ya kan? Jadi maksud saya ini ada persoalan besar yang menurut saya, Bung Akbar nanti bisa bikin satu sesi lagi. Bagaimana kurikulum para hakim kita kalau di luar itu 4 tahun, 5 tahun belum tentu bisa jadi hakim. Di sini 2 tahun juga bisa. Ada banyak sisi iya, lain yang menurut saya memang argumentasi nalar katakanlah ya argumentasi nalar dan logika yang sangat jauh sehingga bisa dia katakan bahwa ada satu pernyataan yang saya tangkap ya bahwa Thomas Lembong tidak hadir di dalam suatu rapat sehingga kemudian dia bisa dipidana karena tidak hadir di dalam rapat itu karena rapat itu memutuskan iya, ada sesuatu. Jadi iya. ini yang bisnis Johnson rule yang Bung pernah diskusikan dengan banyak teman di tamu-tamu ada yang saya selalu nonton itu. Itu Iya, iya. dulu Bang Sawat, sementara. Bang Sawat, ini saya pengen tahu karena itu kan beredar di ruang media sosial itu catatan kecil tentang total impor yang pernah dilakukan oleh 5 kementerian perdagangan sebelumnya. Saya pengen tahu, apakah pernah dimunculkan dalam rapat dan apa argumen baik jaksa maupun hakim ketika memutuskan soal ini? Contoh, ini bukan contoh, ini datanya nih. Pak Thomas Lembong selama menjadi Menteri Perdagangan 1 tahun 2015-2016 itu total impornya itu 5 juta ton. Pak Enggar Tias Solukito 2015 sampai 2016 1 tahun juga itu selama masa impor di tahun 2015-2016 itu total impornya 15 juta ton. Pak Agus Suparmanto Menteri Perdagangan pada masa 2019-2020 total impornya 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi maksudnya Menteri Perdagangan 2020 sampai 2022 pada saat itu total impornya 13 juta ton. Pak Zulkifli Hasan 2022 sampai 2024 total impornya 18 juta ton. Pertanyaannya gini, pernahkah dimunculkan ini dan kemudian apa argumen masing-masing para pihak di dalam persidangan itu melihat ini? Seingat saya di beberapa persidangan teman-teman di Ari dan kawan-kawan udah menjelaskan itu. Dari bahasa simpelnya itu ada 6 orang melakukan hal yang sama, ada 6 menteri melakukan hal yang sama dengan catatan Indonesia tidak pernah kelebihan gula. Dengan catatan bahwa kalau ketika harga tidak turun Anda juga dihukum, ya kan? Ini kan termasuk beliau itu salah satu omongannya kemarin hakim itu bilang setelah diimpor ternyata harga tidak turun. Nah, Anda dihukum karena harga tidak turun, itu menjadi aneh. Ada 5 orang yang melakukan yang sama, cuma 1 yang dikenakan. Jadi Bung Akbar naif juga kalau kita bilang ini tidak yang kita sebut sebagai adanya persoalan-persoalan residu dalam pilpres yang kemarin, naif banget kalau kita bilang katakan tidak ada. Jadi sekali lagi itu sudah disebutkan juga bahwa bahkan itu tabelnya lengkap loh. Kalau bagi orang yang nggak apa katakan terbatas, kita menanya di BPS saja tuh kelihatan angka-angka itu. Dan belum lagi kalau kita bicara bagaimana kebijakan itu dibuat. Saya dalam perspektif personal mungkin ini karena memang beberapa saat sebelum beliau diberhentikan Thomas Lembong ada datang ke KPK yang bicara tentang bagaimana dia harus minta bantuan untuk menjaga integritasnya, yang akhirnya keluar kalimat dia waktu itu yang saya ingat persis, jahat bener orang itu Pak Saud. Itu sama dengan kalimat Sudirman Said juga, dan itu juga kalimat yang datang dari Masa Manik ketika 4 hari dilantik di Direktur Pertamina, dia juga datang ke KPK. Jadi Bung Akbar, memang persoalannya kembali lagi ini bahasa simpel mengkriminalisasi kebijakan itu sudah kita tidak ada ragu di situ. Karena tadi Pak Ugro sudah mengingatkan kita tanpa mengulangi yang sudah disampaikan beliau bahwa unsur-unsur itu jauh sekali daripada yang disebutkan di pasal 2 dan 3 itu. Pasal 3. Ya, itu jauh sekali unsur-unsur itu, nggak memenuhi sama sekali gitu, Bung. Oke. Ke Kang Heri dulu, Heri Firmansyah. Kita sudah membahas pada beberapa bagian yang juga tampaknya sudah pernah dibicarakan di ruang publik. Saya pengen lebih spesifik ke Kang Heri. Ini menyangkut soal kebijakan. Akan sangat berbahaya sekali kalau kemudian
eh, mata hukum atau palu hukum itu diarahkan ke arah kebijakan para kementerian. Saya sekali lagi saya katakan, kami pernah memperdebatkan ini sangat keras pada kasus Senturi dulu, ya kan? Bagaimana kemudian Menteri Keuangan waktu itu harus kita periksa dengan sangat-sangat keras, Ibu Sri Mulyani maksud saya, soal keputusannya memberikan bailout kepada Bank Senturi pada saat itu. Yang saya mau tanyakan ke Kang Heri itu begini, kalau kemudian pendekatannya seperti ini, maka pertanyaannya adalah bagaimana negara memproteksi tangan-tangan para pihak dalam hal ini menteri ketika menerima perintah itu. Eh, kan berbahaya sekali kalau kemudian jawabannya adalah seperti yang telah dilakukan sekarang ini. Ada beberapa kebijakan yang dalam pasalnya ketika melahirkan undang-undang itu dibunyikan bahwa seluruh tindakan yang diambil oleh pejabat yang bersangkutan pada kebijakan ini tidak boleh dipidana. Kan ada tuh pada beberapa undang-undang tuh, Bang Saud itu pasti ingat itu, Pak Ogro juga. Nah, dari sisi orang akademis ini seperti Anda, kira-kira bagaimana melihatnya, Pak Heri? Ya, tentu menarik ini, Bang ya, bahwa saya jadi paham betul mengapa dari kuliah S1 gitu belajar tentang logika hukum, ya. Karena logika hukum yang penting dalam belajar kasusnya Bang Tom Lembong dan juga mungkin kasus-kasus korupsi yang lain. Ya. Ya, kalau teman-teman yang mengikuti kasus korupsi di daerah pun hal-hal semacam ini jamak ditemukan, Bang. Cuman karena ini menyangkut kasusnya Bang Tom Lembong dan ini nasional gitu ya, jadi seakan terkaget-kaget karena kita kadang memang menyoal masalah kebijakan apa sih yang semestinya sepatutnya untuk bisa dipidana. Berarti kan ada kriteria, Bang. Nah, sepanjang ini kriterianya kadang absurd ya. Karena ketika menggunakan ketentuan pasal 2 dan 3 sebagai pasal sapu jagat yang konon sering digunakan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, posisinya udah nggak equal lagi, Bang. Ya, cara pandangnya apapun itu udah pasti benar. Nah, ini yang kadang perlu dikoreksi dalam sistem peradilan pidana kita. Mengapa kemudian seorang tersangka terdakwa masih sebatas dia menjadi statusnya tersangka dan terdakwa, maka dia masih dianggap sebagai presumption, masih asumsi itu kan, belum terbukti benar atau tidak. Maka penggunaan penerapan pasal apapun ketika masuk di proses penyidikan itu walaupun tindak pidana korupsi ini penyidiknya bisa dari KPK, kejaksaan maupun kepolisian, orang itu belum tentu bersalah karena dia akan bersalah di pengadilan. Nah, sayangnya ketika ujinya adalah di pengadilan, kemudian yang disoal adalah hal-hal yang menurut saya kadang tidak substansial dan tidak imbang, gitu ya. Bagaimana cara pandang equality before the law itu, misalnya dalam satu kebijakan kan harus dilihat narasinya. Istilahnya mungkin yang dalam kasus Bang Akbar sampaikan di Senturi tadi, ini kan sebenarnya menyoal masalah ada tidaknya business judgment rules di sana. Ya. Perhatian, ada profesionalitas. Ini menurut saya celah untuk kemudian melindungi para profesional tadi dalam bekerja, bukan malah menimbulkan impunitas penghukuman gitu kan. Apakah dilakukan dalam proses yang dengan kehati-hatian kah, SOP kah? Masalahnya kadang ada cara pandang, saya nggak tahu ini mengganggu apa nggak, nanti Pak Saud dan juga Bang Ugro bisa menanggapi juga ya. Kadang ada 10 step gitu ya, dia bypass jadi 8 saja, itu kadang bisa dimaknai sebagai tindak pidana korupsi gitu ya. Karena dia mens rea-nya di sana. Padahal mens rea ini kan tadi sudah disebutkan harus ada aktus seriusnya juga. Mens rea-nya aja, bagaimana menemukan mens rea dalam hal ini dolus malus atau forenemen, niat kan ada di dalam. Nah, konteks pasal 2, pasal 3 misalnya, oke, dia tidak, yang kita soal sekarang di kejaksaan kan menyoal masalah tidak menimbulkan keuntungan pribadi bagi Pak Tom Lembong, tapi menimbulkan manfaat ataupun keuntungan bagi pihak lain. Nah, logika hukum tadi jadi penting, Bang, bahwa mungkinkah seseorang ya yang mengeluarkan satu kebijakan semata-mata demi kepentingan orang lain? Itu kan perlu dijawab terlebih dahulu tuh. Apa esensi? Nah, di situ kita akan melihat ada tidak dolus malusnya tadi, ada tidak niat jahatnya. Menurut saya itu yang jadi menarik. Apakah ini akhirnya business as usual atau
memang sudah tendensius dari awal. Atau sorry saya salah sedikit. Atau harus ada kajian dan atau pemahaman yang lebih jauh tentang apa arti kata keuntungan bagi pihak lain itu. Kan poin bagi banyak orang hari ini menyangkut dengan kalimat di dalam undang-undang yang mematikan itu adalah emang kalau orang berbisnis itu tidak boleh untung kan? Kira-kira gitu kan? Ya betul Bang, betul. Jadi tafsir tadi menjadi penting Bang. Definisi pemahaman kita terhadap konsep tadi ini kan tidak hanya dipakai untuk membuktikan kesalahan seseorang, tapi di sisi yang lain dia akan dipakai alat untuk membela kepentingan hukum seseorang. Maka tafsir tadi menjadi penting untuk clean and clear karena dalam hukum pidana pun ada asas lex serta, lex scripta, dan lex serta. Dia harus tegas, jelas nggak boleh diasumsikan lain. Bang Akbar 10 tahun di Komisi 3 udah khatam lah masalah itu kan Bang gitu kan. Ya ini yang jadi persoalan adalah ketika kita menghukum seseorang dengan katakanlah pasal dan undang-undang yang mungkin masih bermasalah secara substansial. Contohnya di pasal 2 dan 3 di Undang-Undang Tipikor kalau kita kritisi juga sebenarnya ada masalah Bang, masalah pemidanaannya menurut saya ya secara pribadi ya, saya nggak tahu yang lain juga sama atau tidak. Orang yang punya kewenangan itu kan harusnya kalau dia melakukan kesalahan dihukumnya harusnya lebih berat ya Bang, secara logika. Secara logika hukum, saya mengulang lagi, udah ketiga kalinya ini saya mengulang masalah logika hukum. Tapi yang terjadi di ketentuan pasal 2 dan pasal 3 di Undang-Undang Tipikor, itu malah yang tidak punya kewenangan, itu malah dihukum lebih berat, kan begitu. Yang punya kewenangan malah lebih ringan. Nah, ini saja secara substansi bermasalah. Nah, di kasus Tom Lembong misalnya, yang saya lihat ini kan dikenakan terhadap aturan yang dibuat sendiri oleh beliau begitu ya. Ini ibaratnya buat keris, ditusuk pakai kerisnya sendiri nih Bang. Ya. Di ketentuan Permendak 117 tahun 2015 itu kan masih beliau yang menjadi kaptennya di yang diambil di pasal 4 tadi. Oh ya, jadi Pak Tom Lembong itu ditusuk dengan undang-undangnya dia bikin sendiri ya? Kalau menurut saya tadi saya minta nanti tanggapan dari Bang Saud dan Bang Ugro begitu ya. Nah ini yang menjadi menarik Bang. Ketika ada satu aturan yang dibuat oleh seseorang, kemudian yang disentil juga adalah aturan yang dibuat sendiri yang dia tidak taati seakan-akan begitu gitu ya yang dikirim. Nah, ini yang jadi persoalan. Padahal tadi saya juga sepakat kata Bang Akbar, masa orang kalau mau bisnis nggak boleh untung sih. Maka kan harus ada nilai kewajaran, kepantasan. Nah, sebenarnya dalam sistem peradilan pidana kita harusnya lebih jujur, Bang. Boleh nggak sih seorang jaksa kalau melihat fakta begitu disampaikan apa adanya? Nah, masalahnya kan yang dibangun adalah presumption of guilt tadi, Bang. Ini tidak bermaksud menyerang posisi siapapun. Kita bisa memahami kerja profesionalnya jaksa. Yang kita buka adalah peluang. Ini kan ke depan ada rancangan KUHAP nih, Bang. Ya. Nah, mungkin begitu ya. Ada peluang-peluang itu untuk dibicarakan khususnya dalam tindak pidana korupsi. Kita akan melawan semesta nih Bang ketika bicara tentang tindak pidana korupsi karena pasal apapun ketika itu maju ke konteksnya pengadilan diajukan di ruang persidangan, saya rasa siapapun lawyernya itu akan berat Bang menghadapi atau membuat satu pembelaan yang luar biasa bahkan bisa membebaskan seseorang. Ya. Pak Chandra mantan komisioner KPK itu pernah menunjukkan sama saya sebuah dokumen tampaknya itu sedang diajukan ya ke Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah tentang pasal 2 dan pasal 3. Kita tunggulah bagaimana proses ini dan semoga saja ada negara kita menjadi lebih baik. Ada satu pertanyaan sebelum saya ke Bang Ogoro yang tadi sempat terpental dari Zoom ya. Putusan tentang ekonomi kapitalisme yang yang ditembakkan kepada Tom ini menarik bagi saya ya. Karena kemudian paham dalam teori-teori ekonomi itu sudah mulai dimasukkan di dalam pertimbangan putusan. Dari kacamata Anda sebagai seorang akademisi hukum, apa yang bisa kita catat dari sini? Bahwa pada kasus Pak Tom Lembong, dia ditembakkan dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah ekonomi kapitalisme. Maka tentu saja ini pasti ada risikonya di masa depan. Kita bicarakan sekarang, Mas. Iya, makasih Bang Akbar. Bahwa ya yang mau kita tegaskan begini Bang, perspektif hukum dengan perspektif ekonomi itu kadang tidak seiring sejalan. Ekonomi bicara tentang keuntungan, bisnis bicara tentang aturan. Jadi once dia
melanggar aturan, ya tetap dipidana. Ini kan jadi nggak ketemu nih Bang. Kira-kira harus kita sepakati, ini business as usual atau apa ini? Kalaupun dia kebijakan, kebijakan yang bisa dikriminalisasi yang mana gitu ya. Kemudian tadi menarik juga bahwa sudah ada sentuhan memasukkan teori perspektif ekonomi di dalamnya. Tapi ya yang mau kita ingatkan begini Bang, bahwa eh, teori ketika kita menulis dalam satu disertasi, tesis atau skripsi itu kan pisau analisis yang dipakai Bang. Tergantung cara kita. Abang bisa aja kalau standingnya mungkin berlawanan mencari teori yang lain. Ini Ya, kan itu dia. nggak akan ketemu Bang teori itu gitu. Tinggal tinggal legal standing kita di mana, positioning kita di mana. Maka perlu tadi untuk sama perspektifnya. Yang perlu harus dilihat itu sebenarnya adalah fakta persidangannya. Fakta persidangannya bunyinya apa sih? Ada nggak sih yang didakwakan itu kemudian 100% bisa dibuktikan? Karena dalam menyusun tuntutan kan pasti dasarnya fakta persidangan, Bang. Beda dengan Mhm, mhm. dakwaan itu dasarnya berita acara pemeriksaan. Bang Ugro ini beliau udah senior sekali, nanti akan komentar mungkin kan, apakah benar atau enggak yang saya sampaikan tadi. Tapi yang kita pahami demikian, Bang. Jadi sebenarnya teorinya bisa apa aja untuk mendukung ke sana. Masalahnya kan positioningnya berarti untuk mendukung bahwa apa yang dilakukan ini sudah adalah masuk sebagai suatu kejahatan, suatu tindak Hmm, pidana. Yang saya tangkap begitu. Saya tidak peduli Oke. teorinya apapun, tapi rasa-rasanya itu untuk mendukung di ujungnya adalah pastinya pemidanaan dan ini bersalah di muka hukum. Kalau kalau yang lain kan bisa digunakan, misalnya teori mungkin negara kesejahteraan, welfare state gitu kan sebenarnya bisa aja bang. Itu juga ada Ya, case. gini Mas, sebelum saya ke Bang Ogro, yang saya maksudkan gini, mungkin karena saya suka nonton film-film bagaimana negara-negara Barat ya, negara-negara Amerika, di Amerika itu para sepak terjang pengacaranya itu melakukan berbagai hal. Saya membayangkan begini, ini kan bukan temuan baru ya, ini kan model baru dalam putusan memasukkan apa namanya pertimbangan yang seperti yang barusan kita bicarakan tadi. Saya membayangkan pengacaranya Pak Tom Lembong itu malah menjadikan pintu ini untuk melakukan langkah-langkah berikutnya bahwa oh kalau ternyata itu argumentasinya maka oke kita bicara lebih jauh dan bisa saja ujungnya berbeda dengan putusan ini kan Betul, kira-kira kan gitu Mas Heri. betul, betul. Sepakat Bang Akbar. Malah ya sebenarnya kalau di sisi lawyer tentunya apapun hasil itu kan pasti harus dikritisi ya. Termasuk Hmm, penggunaan materi ataupun penggunaan teori tadi yang dipakai. Sekali lagi bagi saya itu pun akhirnya judgement kan bahwa ini dari awal adalah untuk menguntungkan atau mengambil keuntungan semata-mata bukan untuk kesejahteraan. oke. Hmm, Jadi ini hanya penguat saja menurut saya untuk mendengungkan bahwa dari awal memang ini sudah ada niat jahat begitu. Karena itu yang hmm, digunakan adalah untuk mendukung ke arah sana pandangannya. oke. Karena tadi saya katakan bisa aja kita bicara hukum itu bahkan tidak hanya keadilan bang, ada kepastian hukum, ada kemanfaatan. Kalau Ya, kita bermain di ranah kemanfaatan, kita akan berdebat, ya kan? Bisa panjang ini mengapa GKM, GKP dan lain sebagainya, mengapa kemudian ya, itu memang 100 rupiah itu jadi masalah kerugian negara atau tidak. Tentu kita akan berdebat masalah kemanfaatan. Kalau kemanfaatan oke. buka hilirisasi begitu ya, industri yang kemudian juga dikembangkan di sana, orang-orang yang terlibat di sana yang bisa dimaksimalkan dalam hal kesejahteraannya. Nah, ini akan Oke. hitung beda lagi, Bang. Nah, tapi kan Oke. arahnya sudah segaris dengan dakwaan menurut saya ya putusannya hasilnya 4,5 tahun tadi bang gitu. Oke. Ke Bang Ogro, Bang, saya ingin merefresh kembali memori kita menyangkut dengan persidangan ini. Coba kan Abang seorang penyidik senior ya, puluhan tahun di apa reserse. Uh, Bagaimana sebenarnya kasus ini dibangun oleh para jaksa untuk apa namanya itu mendakwa Pak Tom Lembong hingga kemudian putusannya seperti ini. Saya hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi yang terakhir. Eh, dari kacamata seorang penyidik senior seperti Abang, pada bagian mana kita bisa membaca bahwa
oh ternyata memang masalah ini tidak semata sebagai kasus hukum. Karena kan yang terlempar di publik itu sekarang bahwa ya unsur politiknya sudah beredar bahwa ini gara-gara Pak Tom Lembong berada pada sisi yang lain. Tidak fair juga sih sebenarnya bagi para pihak yang barangkali di apa namanya itu dipersepsikan sebagai bagian dari lawannya Pak Anies. Tidak fair itu. Nah, makanya Bang, coba jelaskan ke kami secara hukum karena sebagai penyidik tentu saja. Ya, terima kasih Bang Akbar. Jadi yang pertama saya soroti adalah rumusan pasal 2 dan pasal 3. Hmm. Jadi konstruksi bangunan korupsi ini itu tidak bisa dipotong-potong. Misalnya di situ disebutkan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan korporasi. Kalau namanya korupsi itu pasti persekongkolan. Jadi sebutnya konspirasi crime di sini. Itu pasal 2 dan pasal 3 itu pakai atau itu akhirnya dibunyikan tidak merugikan, tidak menguntungkan diri sendiri tapi menguntungkan orang lain masih bisa kena korupsi. Bagaimana suatu kementerian yang memberikan sumbangan pada tempat ibadah menguntungkan tempat ibadah nanti bisa kena korupsi. Yeah. Ya kan? Memberikan bantuan kepada perusahaan misalnya UMKM bisa kena korupsi di situ. Apalagi tidak ada menguntungkan diri sendiri, itu yang bahaya. Makanya saya katakan peristiwa pertama yang terjadi terhadap Pak Tom Lembong ini analisa kriminalnya tidak tajam. Jadi harusnya orang yang terlibat dalam perkara yang dituduhkan pada Pak Tom Lembong dalam satu laporan, entah laporan polisi model A atau laporan kejadian atau laporan polisi model B, itu adalah tidak bisa hanya Tom Lembong sendirian, harus dengan yang lain bersamaan dengan itu. Jadi berpikir bagi analisa kriminal dalam penyidikan, ya saya mohon maaf kalau saya katakan, sebenarnya ahli penyidiknya adalah Polri. Jadi kalau jaksa mengatakan dari awal tidak perlu ada aliran dana, itu sudah salah satu. Hakim menyatakan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara itu adalah unsur alternatif, itu sudah salah dua di sini. Saya katakan dari awal bahwa ini benar-benar kasus yang dipaksakan seolah Pak Tom Lembong itu melakukan tindak pidana korupsi. Jadi benar tadi kalau dikatakan Pak Chandra Hamzah, harusnya ini diajukan gugatan ke MK pada pasal 2 dan pasal 3 ini, ya sebaiknya pasal 3 itu bisa dikenakan dengan pasal 37 penggelapan dalam jabatan. Jadi kalau orang menerima duit ditagih nggak bisa, ya penggelapan dalam jabatan. Kenapa dimasukkan korupsi? Karena nggak ada kerugian keuangan negara di sini. Ya ini memang menarik didiskusikan suatu saat ke depan bahwa benar-benar korupsi itu sekali lagi harus dibangun, bangunannya ini benar-benar melibatkan orang banyak saat itu. Seperti zaman dulu kalau KPK nangkep OTT itu kan semua yang terlibat di situ sudah disiapkan untuk diambil, diperiksa dan ditahan. Tapi hanya Tom Lembong. Dan unsur pasalnya dipenggal. Jadi ada jagal-jagal unsur pasal ini sudah disiapkan di situ untuk menjawab kalau ada pertanyaan publik. Ya. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau saya melihat, walaupun saya dari Polri dulu ya, apakah KPK ke depan masih perlu dipertahankan? Kalau misalnya Pak Prabowo atau Presiden baru ke depan nanti menyatakan kalau KPK dibubarkan, Polri sanggup nggak? Kalau Kapolri menyatakan sanggup ya sudah KPK dibubarkan saja. Karena mengartikan pasal, bayangin aja, penyidik polisi sendiri mungkin, penyidik kejaksaan sendiri, kemudian ada jaksa sendiri, hakim sendiri. Bagaimana orang bisa mencari kepastian hukum seperti itu? Di situ aja, Bang. Nah iya makanya kita kan tidak bisa membiarkan begini terus, Bang. Tentu saja ada banyak harapan yang kita titipkan pada teman-teman di Komisi 3 sekarang DPR maksud saya pada revisi KUHP dan KUHP ya, terutama di KUHP. Nah, tetapi kan ini terjadi terus-menerus ini. Takutnya kita bahwa korban, saya ganti bahasanya. Takutnya bahwa adalah personal-personal yang tampaknya berusaha untuk bekerja dengan baik dalam kapasitasnya sebagai alat negara itu, kemudian tumbang hanya karena pembacaan yang berbeda dari pasal-pasal itu. Nah, makanya berikan kami sebuah argumentasi ya Bang Ogro, agar kemudian ketika ada kasus seperti ini, seharusnya katakanlah kejaksaan
meskipun abang bukan dari lembaga kejaksaan atau kehakiman, itu bertindaknya seperti apa agar kemudian hukum yang adil itu betul-betul menebas seperti yang seharusnya, bukan sembarang tebas. Ya, fakta persidangan tolong diperhatikan karena sudah diketahui publik. Jaksa boleh mendakwa A, tapi fakta persidangan bisa A, B, C, D sampai 10 misalnya itu. Ya perhatikan, Ya, jangan sampai jaksa setelah membacakan dakwaan, kemudian mendengarkan fakta sidang, pembuktian, nah dia tidak mendengarkan dengan teliti, langsung membuat tuntutan sesuai dengan dakwaan. Nah, buat apa ada persidangan? Bagi saya ini adalah suatu koreksi total baik kepada penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim di situ. Jadi fakta persidangan nomor satu. Apakah diperlukan pengawas satu lagi unit untuk mengawasi jalannya persidangan seperti ini? Nanti orang pada ribut kan? Tapi memang kemarin dalam Pak Tom itu saya lihat profesionalisme itu seolah-olah nih sudah dikalahkan oleh, ya kalau mau saya katakan, pesanannya, message-nya cukup kuat dari mana seperti itu. itu yang saya khawatirkan, Bang. Jadi bayangin aja kita para penonton, mohon maaf menggunakan kata penonton karena itu kan dipaparkan di media ya. Kita para penonton melihat bagaimana adu argumentasi antara penuntut dan pengacara ya dari si terdakwa dalam hal ini pada kasus Palembang dan juga masih banyak kasus yang lain. Tapi kok kemudian ketika putusan itu seperti apa yang dipertontonkan itu seperti nggak ada sesuatu gitu, seperti nggak ada. Kita jadi bertanya sebenarnya, lah terus ngapain persidangan kayak gitu ya? Ya, sebenarnya buat apa ada BPK, ada BPK? Jangan diartikan BPKB menindaklanjuti BPK. Kalau BPK menemukan temuan kan nanti suatu saat diserahkan pada DPR. Bisa ditindaklanjuti untuk pemeriksaan khusus dan sebagainya. Ini lembaga-lembaga negara eksekutif, yudikatif sama legislatif ini sudah diikat jadi satu, mana berperan sebagai yudikatif, eksekutif, legislatif udah jadi satu nih. Jadi seolah-olah dipimpin oleh, ya katakanlah, mohon maaf sekali lagi, membedakan presiden sebagai kepala negara sama kepala pemerintahnya susah. Bapak ini sebagai kepala negara atau pemerintah kita, kan pasti nggak bisa jawab. Ya dua-duanya saja. Nah seperti itu tidak boleh terjadi. Harusnya independen ketiga lembaga negara ini harus benar-benar ya membuat jarak, tapi untuk koordinasi silahkan. Tapi kalau saling mempengaruhi, ini yang terjadi sekarang. Tanpa ada bukti, alat bukti yang lengkap, ya kan? Tanpa ada petunjuk, tanpa ada surat, hanya melanggar peraturan Menteri Perdagangan yang diciptakan baik oleh sebelum Pak Tom atau setelah Pak Tom, tidak menghadiri rapat atau pas rapat tidak hadir. Itulah pelanggaran-pelanggaran yang bisa dikenakan dengan tindak pidana korupsi. Masih dari sudut pandang Pak Ogro sebagai mantan penyidik, Pak Tom Lembong mengambil kebijakan importasi gula dan apa itu namanya itu rafinasi ya dan segala macam lah itu atas tanda petik perintah dari presiden agar kemudian harga gula dalam negeri itu bisa dikendalikan. Secara teknisnya bahasanya mungkin lebih tepatnya pada forum yang lainnya nantinya. Dari sudut pandang abang, apakah harus presiden dihadirkan di dalam persidangan agar kemudian sudut pandang perintah yang kemudian diterjemahkan oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini Pak Tom Lembong itu bisa dilihat pada persidangan itu? Ya, seharusnya penyidikan awal dan dilakukan dengan beberapa langkah pemanggilan saksi, mungkin ada yang belum lengkap penyelidikan. Kalau itu tidak memenuhi unsur sebagai aparat kementerian seperti Pak Tom Lembong, kemudian juga menyangkut kebijakan, itu kan urusan eksekutif. Kenapa yudikatif terlalu memaksakan diri seperti itu? Jadi posisinya harus jelas. Kalau Pak Tom Lembong bertindak atas nama pribadi, ya kan, mungkin ada titipan yang kemudian beliau ngambil kebijakan sendiri dan itu mungkin diketahui orang banyak, ya silakan. Tapi selama itu sudah dibicarakan di rapat kabinet, jangan dipaksakan masuk ke dalam yudikatif kemudian ditangani oleh kejaksaan seperti itu. Jadi maksud saya gini, ini kan agar kemudian equality before the law itu terpenuhi itu ya. Ya. Saya ulangi lagi, Pak Tom Lembong kan mengambil keputusan itu atas perintah dari pimpinannya bernama Presiden. Dan perintahnya melalui rapat resmi bernama rapat kabinet. Ketika dia didakwa,
atas kebijakannya itu. Nanti kita lihat apakah mekanismenya salah atau tidak. Ketika didakwa karena perintah itu, apakah si pemberi pemerintah itu harus didengarkan keterangannya, dalam artian harus dipanggil ke persidangan untuk didengarkan. Apalagi kalau ternyata presidennya itu atau orang yang memerintahnya tidak lagi berada pada posisi presiden, di mana ada kesulitan-kesulitan ketatanegaraan untuk menghadirkannya di depan pengadilan. Apakah seperti itu, Bang? Ya, seharusnya dengan segala risiko, kalau itu perintah presiden, sebagai kepala pemerintah, presiden harus diminta keterangan sebagai saksi oleh pihak kejaksaan sebagai penyidik. Itu dulu pernah dalam kasus Bulogit, Gus Dur diminta keterangan sebagai saksi sebagai kepala pemerintah. Nggak ada masalah, itu bagian dari risiko. Jadi jangan karena presiden kemudian ditinggalkan. Itu pernah terjadi tahun, saya lupa, 2000, ya 2000-an lah kurang lebih. Ya, di masa Gus Dur itu ya. Masa Gus Dur seperti itu. Nah, inilah mungkin yang harusnya ditempuh, ya nggak usah ragu-ragu kalau memang itu nanti ada unsur yang diduga bisa pidana, ya kan ini bisa ditangani dengan DPR dan MPR melalui mekanisme seperti proses yang harus dilakukan apabila presiden melanggar sumpah jabatan dan sebagainya. Oke. Bang Saud, ini menjadi menarik ya. Bahwa kemudian dalam perkembangannya pemerintahan yang sekarang Pak Prabowo Subianto melakukan terobosan dengan tidak lagi mengharuskan ada kuota importasi ya. Pokoknya demi kebutuhan dalam negeri segala macam itu kita tidak perlu lagi kuota-kuota. Terlebih lagi ini kan ada bukan masalah ya. Tepatnya adalah ada keputusan politik diplomasi yang baru antara pemerintah Indonesia dengan Amerika, maksud saya. Bagaimana pemerintah Amerika itu, produk Amerika itu tidak dikenakan pajak dan segala macam. Ini kan masalah baru di dalam sistem pengelolaan negara kita. Tetapi pada saat yang bersamaan itu ada orang bernama Tom Lembong yang dikenakan hukuman pidana atas sebuah kebijakan yang berhubungan dengan itu. Nanti juga akan saya tanyakan hal ini kepada Pak Heri. Itu bagaimana ruang gerak hukum kita harusnya memberikan reaksi, Bang Saud? Ya, kembali lagi bagaimana kita menjelaskan kepada publik mengenai pasal 2 dan 3 ini dalam kaitan administratif, etik, dan pidananya. Kan itu yang nggak clear kan di situ pasal 2, 3 ini. Makanya ada pendapat kan pasal 2, 3 itu dihapus, digabung aja gitu ya. Karena memang perdebatannya di situ. Jadi kalau nanti ada orang bilang karena mobil X yang dari Amerika jadi favorit, sekarang kan lagi jadi lebih murah tuh di Indonesia. Kalau itu Pak Prabowo bisa di-challenge dong, negara rugi dong. Ya. Ya, di-challenge rugi padahal itu administratif gitu loh. Nah, itu sebabnya kalau kita katakan bahwa negara rugi hanya persoalan-persoalan administratif, etik, bukan karena persoalan pidananya. Ini kan yang harus kita bereskan dulu. Kita harus masuk ke detail-detail administratif. Tadi kalau etik, oke, adil nggak dia di rapat itu, ya itu bukan hanya hal yang terpisah juga dengan mens rea dan actus reus nantinya. Pasti ada kaitannya. Dari kronologis perbuatan, berbuat tidak berbuat itu kan sebenarnya kita nggak ada keraguan bahwa persoalan actus reus tadi dijelaskan juga hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, hukum yang pasti. Nah, di tengah-tengah kita dalam posisi, kalau kita ambil posisi kita WTO, di BRIC atau FTA segala macam itu kan sesuatu yang sebenarnya ranahnya ya disertasinya beda gitu aja. Nggak usah dibawa masuk ke dalam ekonomi, masuk di premis-premis hukum. Nah, hukum itu harus pasti, harus adil, harus bermanfaat. Itu kan kalau kita jabarkan lebih detail kan tidak ada keraguan dalam pengertian business adjustment rule, logika nalar argumentasi kita, terus tafsir kepada semua ketidakjelasan. Jadi memang dari awal udah selesai apa kata dapat itu dihapus, bahwa harus terhitung pasti kerugiannya. Nanti orang bilang, loh emangnya mobil Amerika yang akan dibeli orang itu harus orang beli tambah banyak, apa kemudian kerugian yang tambah banyak dan seterusnya. Jadi itu yang saya sebutkan tadi di bagian depan, bahwa bagaimana administratif etik ini di sesuatu yang kita harus pastikan berbeda dengan apa yang disebut sebagai pidana, sehingga kemudian kalau kebijakan-kebijakan yang teknokratik dalam pengertian ekonomi, ya let ekonomi by ekonomi gitu aja, Bung.
Yang membuat saya jadi, saya yakin pikiran yang saya pikirkan hari ini, saya dipikirkan banyak orang itu adalah terjadi kebingungan ya Bang Saud ya. Bagaimana sih sebenarnya kita harus memahami penegakan hukum termasuk juga dalam hal apa namanya itu pidana korupsi seperti ini ya. Karena eh, tadi kita sudah membahasnya. Apa yang disampaikan di persidangan, fakta-fakta, tapi ternyata tidak menjadi pertimbangan. Kemudian Ya. bagaimana apa persoalan segala macam filsafat ekonomi sudah dimasukkan dalam pertimbangan. Kemudian masih banyak yang lain. Bahkan ada yang menarik lagi nih. Saya dengar Pak Said Didu itu sedang mengumpulkan catatan eh, nilai atau masa vonis ya. Eh, Pak Tom Lembong katakanlah divonis 4,5 tahun untuk kerugian negara yang dia tidak nikmati, tidak ada mens reanya di situ. Tetapi ada koruptor atau orang yang menikmati hingga puluhan triliun, tetapi kemudian dihukum hanya jauh lebih rendah dengan putusan yang dikenakan kepada Pak Tom Lembong dengan alasan dia memiliki anak istri yang masih membutuhkan dia dan segala macam lah. Saya akhirnya memutuskan, saya bawa diri saya sebagai orang katakanlah tidak terlalu paham tentang berbagai masalah hukum di masyarakat kan banyak seperti itu mengatakan gini, loh kok hukum kita kok seperti ini, terus yang mana yang harus kita pahami. Nah hal ini sebenarnya Bang Saud, Pak Ogro dan Pak Heri, kenapa sampai kita harus terus membicarakan ini, akan ada pendidikan pendidik politik hukum ya. Dari sisi itu apa yang ingin Bang Saud sampaikan? Pertama, mari kita buka pintu hati kita masing-masing lah. Kalau kita mau bicara unsur dari semua yang sedang diperdebatkan pasal 23 ini. Niat jahat tidak terbukti. Ya kan? Terus kemudian perbuatan pidana tidak ada di situ. Kerugian negara, oke, kita bisa berdebat walaupun perhitungannya masih dia hitung dari selisih yang dijual oleh PT pengimpor dengan yang dijual oleh PT PII itu, ya kan? Jadi selisih itu yang dia hitung. Kita bisa debat situ. Yang dibilang tadi, masa orang nggak boleh untung? Siapa juga ngimport 300 jualnya juga 300, gula mentah diubah jadi putih dijual jadi enggak common sense sama sekali ya kan, dengan teori-teori kapitalis segala macam. Kemudian abuse of power, coba cek deh ada nggak abuse of power. Malah dalam penilaian saya jaksa dan hakim yang abuse of power di situ, tidak menegaskan unsur-unsurnya. Jadi sekali lagi kalau kita hukum masih kita punya penafsiran tentang pasal 23, oke, itu bisa. Tetapi menjadi lebih sederhana persoalan ini kalau kita mau urut unsur-unsurnya itu udah jelas semuanya. Coba deh dilihat. Apalagi kalau pengalaman yang tadi disebutkan oleh Bung Akbar juga, dan pengalaman saya di 4 tahun di KPK itu, ada rugi negara, begitu nggak ada kickback aja udah sangat hati-hati kita. Karena ini persoalan administrasi, etik. Tadi Mas Heri juga menyebutkan ada 10 SOP dilewatin satu, nggak lewat tanda tangan, iya kan? Padahal itu umpamanya kalau di kita di KPK itu ada persetujuan antara pimpinan, nggak perlu ditanda tangan, WA aja cukup segala macam. Nah di situ kan bisa kita lihat sehingga kita bisa memastikan, oh ini ada mens rea nih. Untuk menentukan mens rea itu susah, Bung Akbar. Antum pasti lebih gampang lah menentukan mens rea itu, nggak susah, nggak susah itu menentukan mens rea dan aktus reus, iya kan? Dan saya yakin hakim yang 3 itu pun mereka kemarin itu kayaknya lewat melihat hadirin aja kayak nggak berani, dia kayak gini nutup mulut begini tuh, kayak ada yang dia sembunyikan gitu loh. Jadi artinya dia pun kayaknya punya beban itu untuk kemudian bahwa ini memang harus saya putuskan. Ini pendapat saya pribadi, ya kan? Yang menurut saya, ya kita nggak ahli gestur tapi kita bisa lihat lah, ya kan? Untuk menentukan actus reus, mens rea actus reus itu nggak perlu mesti sampai S3 kayak Mas Heri inilah gitu ya. Orang yang baru 3 bulan jadi penyidik, itu penyidik di KPK itu kadang didik 3 bulan bisa memastikan IKTP itu bla 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 gitu loh. Jadi jangan dipersulit kalau menurut saya, tapi menjadi lebih sulit kalau konflik of interest-nya tinggi gitu loh, Bung Akbar. Oke. Saya ke Mas Heri, pertanyaan yang sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ini bangsa ini bergerak maju. Pak Tom Lembong telah dipidana. Saya tidak tahu, saya menunggu aksi dari penasihat hukumnya ya. Salah satunya tadi itu saya membayangkan
karena ada putusan soal ada pertimbangan soal mazhab ekonomi kapitalisme sudah dimasukkan, mungkin bisa masuk pintu juga itu. Tapi saya mau dari sudut pandang Anda sebagai akademisi, bangsa berkembang. Ada putusan tentang bottom line, tapi pada saat yang bersamaan ada tindakan baru, ada keputusan baru dari katakanlah dari Presiden Prabowo yang mengatakan nggak perlu ada kuota lagi, pokoknya masukin saja segala macam. Ini bagaimana kita harus menyikapinya dari sisi hukum, Pak Heri, dengan bagaimana negara berkembang, negara maju, negara bergerak, berkelindang seperti ini. Tampaknya kita kok harus memang lebih jeli dan lebih arif ya memahami situasi ini, terutama sekali kepada para penegak hukum. Silakan. Ya, sesi waktu di mana kebijakan itu digulirkan menjadi momentum penting juga untuk kita potret ya Bang ya, terkait dengan jadi masuk tindak pidana korupsi atau tidak pasca Prabowo tadi ya. Karena dengan demikian kan kalau dalam hukum begini, ketika ada hal yang menguntungkan, itu tentunya hal yang menguntungkan itu yang dipakai. Saya nggak tahu nanti apakah diproses supaya lanjutan, saya kebetulan bukan kuasa hukum ya Bang. Gitu. Apakah itu bisa dielaborasi lebih jauh? Saya rasa itu jadi poin pintu masuk, benar kata Bang Akbar. Itu poin pintu masuk awal Bang, untuk kemudian menyatakan bahwa loh cara pandang sekarang terhadap hal itu beda loh. Gitu kan? Ini bertentangan berarti dengan putusan yang sebelumnya. Begitu. Berarti ini kan masalah mindset Bang dalam satu praktik pengadilan gitu ya. Termasuk saya ingin menyinggung sedikit Bang tadi masalah BPK dan BPKP. Kita ingin menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, sumber yang menentukan, yang menyatakan sebagai corong bahwa ada kerugian tidaknya keuangan negara, itu juga sebenarnya penting Bang untuk disoal. BPK atau BPKP. Nah, ini juga penting menurut saya agar kita tidak berdebat, karena kalau di Undang-Undang Keuangan Negara dan lain sebagainya itu kan yang dikenal misalnya BPKP. Kita tidak bermaksud mendiskreditkan pihak lain gitu ya, tapi perlu ada aturan yang jelas ya dalam rule of the game kita beracara dalam tindak pidana korupsi ini, agar tadi saya katakan equal, ruang untuk melakukan pembelaan itu juga diberikan ruang yang sama. Contohnya adalah admisibilitas. Kemudian terkait alat bukti yang kita ketahui bersama dalam kasus ini, sependek yang saya tahu ya, nanti mohon dikoreksi Bang Akbar, bahwa itu kan baru dilakukan Januari 2025 kalau tidak salah begitu ya, dari BPKP diinformasikan begitu. Nah, diinformasikan itu apakah kemudian itu diketahui juga oleh pihak yang dikenai perkara ini? Bang Tom Lembong mengetahui nggak audit itu sebenarnya dari awal? Ya, untuk melakukan pembelaan kan, apakah memang nilainya sesuai 578 M kalau saya nggak salah itu ya, mencatat ya negaranya, atau yang lain, itu kan bisa dikoreksi juga. Itu juga berpengaruh pada misalnya pemidanaan dia. Nah, dalam hal ini kan dari awal harusnya dalam kasus-kasus bukan hanya tipikor, dalam kasus manapun dalam sistem peradilan pidana yang sekarang sudah integrated criminal justice system, harusnya mindsetnya bukan bagaimana menang dan kalah saja untuk perkara ini atau membenarkan dan menyalahkan orang saja, tapi hakikatnya adalah apa prinsip yang ada dalam hukum acara pidana yang sejatinya jangan menghukum orang yang bersalah begitu ya, yang benar begitu, yang dihukum adalah orang yang bersalah tentunya. Itu yang sebenarnya hakikatnya perlu untuk disampaikan, sehingga tidak ada kekhawatiran untuk memberitahu dari awal apa alat bukti yang digunakan untuk mentersangkakan seseorang. Nah, kadang ini jadi caranya bagaimana Bang? Cara mutarnya orang melakukan pra-peradilan dulu untuk bisa tahu alat bukti apa sih yang dipakai untuk mentersangkakan dia. Padahal kalau kita konsepsinya berpikirnya sama, di luar dari tidak hanya kasus tindak pidana korupsi, sekali lagi, ya itu hak mereka untuk mengetahui alat buktinya apa saja. Yang kelambatan ini yang harusnya juga dilihat dalam fakta-fakta persidangannya. Bagaimana seorang punya waktu yang cukup untuk melakukan pembelaan diri, kalau seandainya dasar untuk menetapkan yang menjadi tersangka itu dari awal belum firm benar begitu ya. Mungkin yang tahu hanya penyidik dan Tuhannya saja. Nah, orang lain di luar itu nggak ada yang tahu. Nah, menurut saya hal semacam ini yang prinsip fair trial menurut saya Bang ya. Ini yang menurut saya penting. Kalau tadi bahasanya Bang Saud kan beda lagi ya. Conflict of interest lah dari bahasa beliau. Tapi bagi saya prinsip fair trial ini yang seharusnya digulirkan, sehingga aparat penegak hukum itu kan bukan hanya hakim, bukan hanya jaksa, bukan hanya
polisi, termasuk sekarang adalah advokat gitu ya, caturwangsa kan begitu, pancawangsa sekarang. Jadi mereka itu harus menguasai ilmu hukum, dia harus menjadi orang yang pintar, tapi untuk bisa menegakkan keadilan dan kebenaran nggak hanya cukup itu bang, dia harus berani untuk menyampaikannya. Nah kalau Ya, keduanya, ya menurut hadis riwayat At-Tirmizi ini bang, tiga hakim yang tidak punya kepintaran tadi misalnya dan juga tidak punya keberanian untuk menyatakan kebenaran, hati-hati, nanti bukan masuk ke surga dia, malah ke kamar. Jadi ini sebuah pedoman guidance bukan hanya bagi hakim sebenarnya. Kebetulan oke. ayat yang saya kutip tadi ngarahnya ke hakim. Tapi sekali lagi penegak hukum kan bukan hanya hakim. Hakim tuh ujungnya saja bang yang harus diingat. Hmm. Kalau ternyata dari proses penyidikannya sudah kerap, kalau sudah kerap, apa yang dibayangkan dari putusan yang berkeadilan tadi bang? Apakah Ya, bisa nilai keadilan kalau dari awal tahap penyidikannya korap? Kalau itu. penyidikannya benar ternyata penuntutannya kerap, atau penyidikannya benar penuntutannya benar ternyata korapnya di ujung di putusan pengadilan. Nah ini Itu. gitu bang. Itu yang saya maksud. Kenapa sampai kemudian akhirnya Akbar Faisal dan sensor juga mengangkat ini? Karena ini kan prosesnya sudah selesai. Kita tunggu apa yang akan dilakukan apa itu namanya itu lawyer atau pengacara dari Pak Tom Lembong, prosesnya. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya itu adalah bagaimana negara juga ikut maju selangkah dengan apa yang terjadi sekarang ini. Ya, saya membayangkan sih sebenarnya teman-teman di DPR ya, di Komisi 3 khususnya, atau di panja apa namanya itu revisi KUHP, melakukan banyak hal soal ini. Selain itu ya kita masyarakat juga semakin berkembang, setidaknya sudah mulai berani untuk bersuara dan menyatakan sikap tentang berbagai fenomena yang terjadi. Bapak-bapak, Bang Nogro, Bang Saud, Kang Heri, terima kasih sudah memberikan pendapatnya dan pandangannya di sini ya. Pemirsa, itu tayangan Akbar Faisal Sensor episode agak berbeda ini karena saya sedang harus melalui mekanisme Zoom karena saya tidak sedang berada di Indonesia. Tetapi apapun namanya, ini adalah proses bercakap-cakap antara kita. Lagi-lagi apa ya poin penting sih dari poin yang sedang kita bicarakan ini? Jika sebuah negara tak lagi mampu mengelola urusan hukum, yang kemudian ujungnya ada rasa keadilan, maka itu sangat berbahaya. Kita bersepakat menjadi sebuah bangsa karena kita percaya bahwa soal-soal keadilan itu bisa diatur oleh negara. Saya yakin kita semuanya memahami apa kelanjutan dari bahasa ini. Terima kasih telah bergabung dan menyaksikan percakapan ini.